Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuridinia Putri dengan NIM 2409680. Di sini saya akan menjelaskan hasil eksperimen fisika dasar mengenai momentum. Pada pendahuluan, apa sih pertanyaan penelitiannya? Yang pertama, bagaimana hubungan antara massa dan kecepatan terhadap momentum? Yang kedua, bagaimana menentukan koefisien restitusi dari tumbukan antara kedua benda? Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan antara ketiga jenis tumbukan, tumbukan lenting sebagian, lenting sempurna, dan tidak lenting sama sekali. Nah, yang kedua ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui hubungan antara massa dan kecepatan terhadap momentum. Yang kedua, mengetahui cara menentukan koefisien restitusi antara kedua tumbukan. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan ketiga jenis tumbukan. Nah, lalu yang terakhir ada hipotesis. Yang pertama, bahwa suatu massa sangat mempengaruhi suatu besaran momentum. Karena semakin sulit suatu benda dihentikan, maka momentum tersebut akan semakin besar. Kenapa suatu benda sulit untuk dihentikan? Karena dipengaruhi oleh suatu massa juga. Semakin besar massa, maka semakin sulit benda itu untuk dihentikan. Nah, jika kecepatannya lebih besar, maka momentum akan semakin kecil. Nah, di antara keduanya, massa dan kecepatan sangat berpengaruh terhadap sebuah momentum. Pada metode pengumpulan data, ada beberapa alat dan bahan yang harus kalian siapkan. Nah, yang pertama ada runway atau sliding board, penggaris dengan skala sepanjang 200 cm, blower, pipa udara, stoppers, vehicle sliding body atau kereta, dan yang terakhir ada repetition springs berbentuk lingkaran. Nah, prosedur percobaannya tuh ada dua bagian ya. Nah, yang pertama kita membuktikan terlebih dahulu keberlakuan hukum kekekalan momentum. Nah, yang pertama harus mengukur massa kereta yang digunakan menggunakan neraca digital. Kemudian setelah diukur, tempatkan kedua kereta yang sudah diukur tadi, pasang terlebih dahulu repulsion springnya di atas runway. Pastikan keretanya diam ya. Kemudian nyalakan blower, nyalakan ada power on off-nya, dan kemudian lepaskan kereta pertama, dorong kereta pertama sampai menumbuk kereta kedua yang sedang diam. Nah, harus diamati atau direkam video pergerakan keretanya agar nanti bisa dianalisis menggunakan aplikasi tracker. Nah, lakukan percobaan tersebut 5-9 langkah dengan cara menggerakkan kereta pertama atau menggerakkan kereta kedua. Nah, bisa kereta A digerakkan, kereta B diam, atau sebaliknya kereta B digerakkan dan kereta A diam. Dan bisa ditambahkan massa atau tanpa menggunakan massa. Nah, yang kedua, mengukur koefisien restitusi tumbukan, kita harus mengatur terlebih dahulu runway sehingga memiliki kemiringan sekitar 8 derajat. Nah, kemiringannya dapat diukur menggunakan aplikasi Pipox. Sebelum diukur, kami atur runway-nya diganjal bawahnya menggunakan buku dan diukur menggunakan Pipox. Nah, pasang repulsion ring tadi pada stoppers. Kemudian letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu. Bisa pada jarak pertama tuh 20, kemudian jarak kedua 40, jarak ketiga dan 60. Begitupun seterusnya. Nah, setelah ditentukan jaraknya, pastikan kereta pas pada jaraknya tersebut. Kemudian lepaskan kedua kereta secara bersamaan. Kereta akan menumbuk stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu. Jadi setelah menumbuk pertama akan berbalik lagi ke pertumbukan kedua. NQ1, massa dan kecepatan itu saling berhubungan dalam prinsip momentum. Nah, artinya jika massa benda bertambah, maka suatu momentum pun pasti akan semakin besar. Begitu pula dengan kecepatan, semakin cepat suatu benda,
yang bergerak, maka semakin besar momentumnya. Nah, kedua massa dan kecepatan itu saling berhubungan, yaitu saling berbanding lurus, di mana jika salah satu atau keduanya bertambah, maka momentum pun akan semakin besar. Atau result question kedua, jadi koefisien dari suatu tumbukan dapat dihitung dengan membagi kecepatan relatif benda setelah tumbukan dengan kecepatan relatif benda sebelum tumbukan, atau dapat juga dengan melakukan analisis video seperti yang kami lakukan, yaitu dengan menggunakan tracker. Di situ kita dapat melacak pergerakan dan mengetahui kecepatan, waktu, percepatan, dan lain sebagainya. Lebih baik menggunakan aplikasi tracker ini karena hasilnya lebih akurat. Nah, jawaban atau klaim dari result question ketiga. Nah, jenis tumbukan itu ada 3 macam. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, bahwa terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi, semua energi kinetik di kondisi awal menjadi energi kinetik di kondisi akhir. Nah, yang kedua, ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan ini terjadi jika energi kinetik sebelum tumbukan berubah menjadi energi panas, gesekan, bunyi, atau deformasi setelah tumbukan. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika jenis energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dengan bergerak bersama setelah tumbukan. Dan ada 4. Yang pertama, momentum itu adalah ukuran kesukaran benda untuk berhenti bergerak. Nah, untuk memberhentikan benda diperlukan usaha yang besarnya sama dengan energi mekanikanya. Jadi, suatu momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum itu terbagi menjadi 2 momentum, ada yang linear dan ada yang angular. Jadi, linear itu bersifat bergerak secara lurus. Nah, sedangkan angular bergerak secara melingkar atau berputar. Nah, pada momentum ini pasti akan mengalami sebuah tumbukan, di mana tumbukan adalah interaksi 2 benda atau lebih yang saling bertukar gaya dalam selang waktu tertentu dan memenuhi hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum itu berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Jadi dalam momentum itu tidak boleh dipengaruhi oleh gaya luar, maka akan dianalisis momentumnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.